Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bihi thiqatuna innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kembali kita ucapkan dan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mana berkat limpahan curahan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hidayah maupun taufiknya yang telah Ia berikan kepada kita bersama-sama, sehingga kembali dapat berkumpul bersilaturahim dalam kewajiban yang sama, yakni menuntut ilmu agama. Yang pada malam hari ini lewat pembacaan manaqib seperti biasa Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan yang kedua manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang terakhir pembacaan kitab fikih Safinatul Najah. Kemudian daripada itu salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, idola dan ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para kerabat-kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan zuriat keturunan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh Musa Zanni Dawsat Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Naif atau Naif, termasuk pada distrik Jilan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Ilan atau Al-Jilan, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dilahirkan pada waktu Fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Miladiah, dan wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Miladiah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Saleh Musa Zanni Dawsat adalah ulama fuqaha terkenal madhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah
putri Sayyid Abdullah Sauma'i, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau kita simpulkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dari ayahnya ke atas Sayyidina Hasan, dari ibunya terus ke atas adalah Sayyidina Husain. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Artinya beliau juga puasa meskipun baru berusia seujung kuku, maksudnya baru terlahir darinya. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih, kendati menguasai mazhab Hambali. Ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jilani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dilafalkan Abdul Qadir Gailani, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir Jilani, Jilani, Gailani, Gilani, Gilani, Al-Gilani, Gilani, Abdul Qadir Jilani. Nama Muhyiddin, nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Jilani, Arabik Al-Jilani, menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau yakni Gilan. Namun Gilan juga membawa ciri Baghdadi yang menandakan tempat tinggal dan kematian beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal Husaini karena ayahnya ke atasnya Sayyidina Hasan dan ibunya ke atasnya adalah Sayyidina Husain, yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan bin Ali maupun Husain bin Ali. Dalam usia 18 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah bertepatan 1095 Miladiah. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abu Khattab, Abu Husain Al-Farra dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisi. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu usul dan juga perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah
Ajaz, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertobat setelah mendengar nasihat dia. Banyak orang pula yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolah dia, hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam bi Kalami Khairil Anam, Syekh Udama penyusun kitab fikih terkenal Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Karya-karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Tafsir Al-Jilani, Al-Bunyah li Talibi Tariqil Haqq, Futuhul Ghaib, Al-Fattah Ar-Rabbani, Sir Al-Asrar, Asrar Al-Asrar, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Salawat wal Awrad, Yawaqitul Hikam, Jala Al-Khatir, Amrul Muhkam, Usul As-Sabat, Mukhtasar Ulumuddin, dan lain-lainnya. Murid-muridnya mengumpulkan ihwa yang berkaitan dengan nasihat dari majlis-majlis dia dalam masalah-masalah sifat, takdir, dan lainnya. Ia berpegang dengan sunnah. Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Syekh Abdul Qadir berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila beberapa karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 1. 2 karakter dari Allah, yaitu dia menjadi seorang yang satar, menutup aib, dan Ghaffar, pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah SAW, yaitu penyayang dan lembut. 3 karakter dari Abu Bakar Siddiq, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 4 karakter dari Umar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. 5 karakter dari Utsman bin Affan, Utsman yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. 6 karakter dari Ali, yaitu alim, cerdas, intelek, dan pemberani. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikat dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya, sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menyatakan bahwa Syekh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syekh. Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, ia tidak pantas untuk diikuti. Syekh Abdul Qadir berkata, kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang individu yang belum ditalkin dengan zikir bersilsilah kepada Rasulullah oleh mursyidnya saat menghadapi sakaratul maut. Karena itulah Syekh Abdul Qadir selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, wahai yang enak diulang dan diucapkan kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan, yaitu al-maut. Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Miladiah, dia mengajar dan berfatwa dalam semua madhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, dia memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafat
wafatnya pada tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab 552 sampai 593 Hijriah, bertepatan 1151 sampai 1196 Masehi. Diteruskan anaknya Abdul Salam 611 Hijriah atau bertepatan 1214 Miladiah atau Masehi. Juga dipimpin anak kedua Syekh Abdul Qadir Abdul Razak tahun 528 sampai 603 Hijriah atau 1134 sampai 1206 Masehi atau Miladiah, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau bertepatan 1258 Masehi. Tambahan, Al-Sam'ani berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah penduduk kota Jilan. Ia seorang imam bermadhab Hambali, menjadi guru besar madhab ini pada masa hidup dia. Dia Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi menyebutkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Syiar Alamin Nubala dan menukilkan perkataan Syekh sebagai berikut: lebih dari 500 orang masuk Islam lewat tanganku dan lebih dari 100.000 orang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, kabul haji dunia akhirat berkah. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur usia kita berkah, kekeluargaan, sehat walafiat serta barakah, terhindar daripada bala musibah, malapetaka, COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Berkah majlis taklim ini, berkah yang pengajaan manaqib ummul mukminin dan para aulia Allah. Dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti husnul khatimah, berjumpa, berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW dalam syurga Firdausil A'la yang paling tinggi, bighairi hisab, tanpa dihisab, ala tilkan niyah wa hadratin Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.